Halo sahabat Nusantara, masih bersama saya Elis Nur Unsuda, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 37 Kota Blitar. Pada kegiatan koneksi antar materi kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam kegiatan ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan memudahkan dalam penyampaian materi. Di antaranya, 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Pada dimensi murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada target kurikulum. 2. Modul pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, murid sebagai objek yang diajar. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Setelah selesai mempelajari modul 1, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Antaranya yaitu merubah pemikiran dengan menghargai karakter tiap anak, pembelajaran berpusat pada anak, mewujudkan merdeka belajar, dan merubah perilaku, yaitu dengan mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang anak, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, memberikan kebebasan kepada anak untuk berekreasi dan berinovasi, lebih cermat melihat bakat anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan sistem Among, yaitu pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut anak, menerapkan merdeka belajar, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro terdiri dari dasar pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, dan asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun anak, diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau manfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Dasar-dasar pendidikan. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka
Meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dalam bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Kodrat anak berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perpaduan antara cipta, karsa, hingga menciptakan karya.